Halo, selamat datang lagi di video baru dari Archives. Sebenarnya gue nggak berencana untuk bikin video apapun, tapi gue lagi bengong aja. Terus gue keinget satu puisi yang ditulis oleh Ai Prosidi. Judulnya adalah Ingat Aku Dalam Doamu. Puisi itu ada di dalam buku ini. Apa namanya? Sajak-sajak Matahari. Kumpulan dua sajak oleh Ai Prosidi. Bukunya cukup tipis, covernya cantik banget, lihat. Covernya cantik banget. Dan warna kuning ya, ini kayak very hopeful because this book is very hopeful gitu. Jadi eh ini adalah buku yang cukup berharga bagi gue, buku puisi yang cukup bikin gue happy lah gitu. Karena buku ini tuh mengajarkan gue bagaimana artinya mencintai, terutama dalam mencintai di divine atau ilahi gitu. Gimana caranya mencintai Tuhan, gimana caranya tawakal, gimana caranya pasrahkan diri kepada Tuhan, gimana caranya mencintai mereka yang sudah tiada, gimana cara kita menghadap ke duka segala macam. Jadi itu bacaannya sangat menarik, apalagi ini tipis. Jadi gue bacanya sekali duduk, eh tapi dampaknya itu masih terasa sampai sekarang gitu. Kayak gue masih sering baca ulang karena ini sangat sangat membantu even saat lu apalagi saat lu lagi merasa down gitu. Eh, Buku iProsidi ini sangat keren lah pokoknya. Em, Apa ya? Tadi misalnya gue bacain aja ya puisinya yang gue keinget mulu nih puisi sumpah deh. Gue apa ya? Gue coba baca deh. Gue coba baca dulu. Oke, ini judul ini puisinya. Ingat aku dalam doamu. Oke, gue baca. Ingat aku dalam doamu. Ingat aku dalam doamu di depan makam Ibrahim akan dikabulkan yang Maha Rahim. Hidupku dunia ini di alam akhir nanti lindungi dengan rahmat, limpahi dengan kurnia Gusti. Ingat aku dalam doamu di depan makam Ibrahim, di dalam solatmu, dalam sadarmu, dalam mimpimu. Setiap tarikan nafasku pun waktu menghembuskannya, jadilah berkah, semata limpahan ridho ilahi. Ya Robi, biarkan kasihmu mengalir abadi. Ingat aku dalam doamu, ingat aku dalam firmanmu, ingat aku dalam diammu, ingat aku, ingat, amin. Oke, itu dia. Itu puisi Ai Prosidi. Kalau kalian tadi denger gimana puisinya ini tuh tentang kayak ya lu ingat aja gue dalam doa lu gitu. Dan gue melihat ini tuh kayak pas gue baca, wah titik tinggi, titik tertinggi dalam mencintai seseorang menurut gue adalah saat lu bisa dengan lapang dada, dengan penuh keikhlasan mendoakan dia gitu. Kayak karena doa itu adalah sesuatu yang gue find it fascinating semenjak gue masih kecil karena kayak semua orang berdoa. Nenek gue sering berdoa, nyokap gue sering berdoa, orang-orang sekitar gue suka berdoa, apalagi gue tumbuh di sekolah Islam, belajar di sana dalam waktu yang cukup lama, diajarkan berdoa. Meskipun gue suka bingung dengan doa karena ya doa itu adalah sebuah kegiatan di mana hubungan itu antara lu sama Tuhan gitu. There's no in between gitu. There's no in between sama lu sama Tuhan dan kita nggak bisa melihat apakah doa ini tuh beneran didengar atau beneran sampai kepada Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi kita tetap melakukannya gitu karena it's just nice to believe in something bigger than us. It's just nice to feel that usaha kita tuh bukan semata-matanya faktor yang menentukan apa ya, bukan saya bilang kesuksesan juga. Faktor yang menentukan kalau kita tuh bisa merasa lengkap gitu. It's nice to have someone like Tuhan yang bisa bilang the final apa ya, the the final blower ya. Um, Itu bikin lu humble, bukan berarti lu merasa apa ya, bukan berarti lu pasrahan, tapi ya pasrahan tapi dengan artian lu tuh kayak sudah melakukan sebisa yang lu mau, lu udah bisa melakukan apapun yang lu bisa, dan sisanya kayak ya Allah please tolong. Dan itu yang gue rasain saat baca puisi ini. Kayak, apalagi di bait terakhir ya saat si narator bilang,
Saat aku lirik ngomong, "Ya Robbi, biarkan kasihmu mengalir abadi, ingat aku dalam doaku. Ingat aku dalam firmanmu, ingat aku dalam diammu. Ingat aku, ingat, amin." Kayak bahkan yang ngomong kayak ingat aku dalam doamu, firmanmu, ingat aku dalam diammu gitu. Bahkan kalau kediaman tuh lu inget gue aja dalam diam lu gitu. Lu tuh nggak harus ngomong. Kalau gue tuh inget lu, tapi lu diem, yang penting lu inget gue tuh kayak dalam diam tuh lu inget gue tuh, itu tuh it's a nice feeling gitu. Kayak, hmm, I think menurut gue tuh saat lu mencintai seseorang, apalagi orang ini konteksnya sudah meninggal, sudah orang ini sudah tidak lagi bersama lu di dunia dan lu nggak tahu kapan ketemu sama dia lagi gitu. Gimana caranya lu mengungkapkan apapun yang masih ada dalam hati lu kepada orang yang sudah tidak ada di dunia ini? Susah kan? Itu bikin I think orang it- grieving secara waktu yang lama, bahkan grieving itu bisa dibilang nggak berakhir ya sampai lu akhirnya juga meninggal. Tapi saat gue baca puisi ini tuh cukup mengubah pandangan gue soal grief gitu. Apalagi konteks cinta dalam grief, kita masih bisa mengungkapkan cinta kita melalui doa gitu. Dan doa ini kan yang kita percayai langsung nyambung sama ilahi tadi dan dengan harapan ilahi ini menyampaikan doa kita kepada orang yang kita cintai di sisi sana. Itu suatu yang indah aja sih kayak memang titik tertinggi cinta tuh adalah saat lo bisa mendoainya. Bahkan menurut gua nggak hanya kepada orang yang sudah meninggal ya. Misalnya kayak katakanlah lu suka sama seseorang gitu. Mungkin mungkin doa lu akan kayak ya Allah semoga dia suka sama gua segala macem. Semoga dia bisa membalas cinta gua segala macem. Cuman belakangan gue sadar gara-gara buku ini juga kayak mungkin titik tertinggi berdoa kepada Tuhan tentang cinta juga mendoakan agar hidup orang yang kita cintai itu baik-baik saja, agar dia bisa melewati hari dengan baik, agar dia bisa melewati apapun masalah yang sedang dihadapi dengan dengan harapan jika dia bisa melewati itu maka dia akan menjadi lebih bahagia gitu. I think it will be nice daripada kita hanya mementingkan kebahagiaan kita sendiri, tapi kita bisa mendoakan kebahagiaan untuk orang lain gitu. Dan menurut gue itu titik tertinggi mencintai seseorang. Seperti kata puisi ini, ingat aku dalam doamu. Karena kita sering kali ya, gue rasa mendoakan seseorang, tapi sebenarnya doanya itu tuh apa outputnya gitu. Maksud gue kayak, apakah output doa ini agarkah orang itu bisa lebih dekat sama kita, atau orang itu bisa lebih berbuat baik kepada kita, rather than kita mendoakan dia demi kesejahteraan dia. Menurut gue itu cukup hal yang cukup luput bahkan dari diri gue sendiri. Padahal yang bisa gue lakukan adalah mengingat dia dalam doa doa gue, lalu dengan harapan gue bisa mendoakan orang yang gue sayangi dan doa itu bisa mengantarkan dia kepada tahap kehidupan yang lebih baik gitu. God only knows doanya bakal terkabul atau enggak, tapi yang penting kita sudah mengucapkannya. Itu sih yang gue belajar dari puisi ini dan mengapa puisi ini cukup berarti banget ya bagi gue. Nah, jadi ya, wah, sebenarnya gue juga mau review singkat sedikit soal buku ini secara keseluruhan, bukan hanya puisi itu. Jadi puisi ini tuh apa ya? Puisi-puisi religi sih sebenarnya menurut gue. Puisi-puisi yang berbicara baik soal Tuhan tadi, meskipun gue sendiri bukanlah orang yang paling religius, tapi gue orang yang masih sangat bisa empati dan sangat senang akan tema-tema religi, terutama karena gue suka aja the thought of there is someone bigger than us yang mengatur arahnya nasib kita setelah kita memberikan apa yang bisa kita lakukan sepenuh yang bisa kita berikan gitu. Seperti contohnya ada puisi ini. Ini puisi itu gila banget. Judulnya doa. Lagi-lagi doa ya. Doa tuh kayak central theme ya di sini. Karena buku ini sendiri seperti, kalau kita satuin, buku ini seperti doa yang sedang dipanjatkan oleh Prosidi kepada Tuhan dengan harapan dia bisa melewati apapun yang sedang terjadi di hidupnya saat ini. Menghadapi kerinduan, dendam, menghadapi perasaan-perasaan yang tak sampai. Oke, gue coba bacain puisi doa ya. Doa. Doa ialah burung-burung cahaya yang kuterbangkan ke hadiratmu.
Doa ialah anak-anak panah cinta yang kuarahkan ke dalam kalbumu. Doa ialah suara-suara ajaib tali jiwa yang kupetik setiap waktu. Doa ialah biang lala yang menghubungkan keaibanku dengan kegaibanmu. Kalimat terakhir tuh menurut gue indah banget ya. Doa ialah biang lala yang menghubungkan keaibanku dengan kegaibanmu. Ini tuh kayak gimana? Dia tuh bicara seperti ya kita kalau doa tuh kita membongkar aib kita kepada Tuhan kan. Ya kan maksud gua kayak kalian pasti kalau berdoa kayak nggak ya nggak malu-malu, lu ngucapin semua masalah lu yang ada kepada Tuhan, lu confessing gitu. Dengan harapan masalah ini bisa berlalu atau apapun yang kita harapkan bisa jadi kenyataan. Padahal yang kita hadapi itu kegaiban Tuhan. Kita nggak bisa melihat wujudnya, kita nggak tahu ekspresi dia gimana saat kita mengucapkan doa kita. Tapi dengan harapan doa ini adalah biang lala yang menghubungkan, itu indah banget anjir. Biang lala yang menghubungkan antara keaiban gua dengan kegaiban lu. Men, itu masterpiece sih. Itu masterpiece. Puisi ini cukup bagus banget. Karena gue merasa kayak ya gue membongkar isi perasaan gue kepada Tuhan. Semoga doa ini jadi ya, penghubung antara gue sama lu langsung kayak bener-bener langsung kita nggak tahu Tuhan di mana, kita nggak tahu sejauh apa kita sama Tuhan meskipun ya kalau dalam agama kan bilang Tuhan itu dekat dan selalu bersama kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi doa tuh bisa menjadi tali gitu. Itu kayak sesuatu yang indah banget. Ya itu dan puisi-puisi seperti itu banyak sekali di sini. Di sini juga ada kayak ilustrasi-ilustrasi ya, kayak setiap halaman tuh ada ilustrasi-ilustrasinya. Bagus banget sih. Pokoknya buku ini tuh gokil lah. Ini salah satu koleksi yang bakal gua treasure. Haji Rosidi. Eh, itu sih, video singkat aja gue cuma mau expressing gimana pandangan gue soal the divine, ilahi, doa, dan apa yang hubungan kita sama mereka, dan gimana doa itu adalah seperti apa ya, bentuk terakhir yang bisa kita gunakan untuk mengatakan kita mencintai seseorang bahkan saat orang tadi tidak dalam hidup kita, dalam artian kita sedang tidak bersama dia atau dia memang sudah pergi dari kita atau perginya itu emang dalam artian kita sama dia sudah tidak punya hubungan lagi atau dia sudah menyeberang ke alam sana. Tapi doa itu menjadi sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka, meskipun mereka tahu atau enggak, God only knows. Tapi kita mesti bisa memberikan sesuatu dari mereka, dan itu menurut gue titik tercinta, titik tertinggi mencintai seseorang. Saat kita bisa selapang dada, seikhlas mungkin mendoakan mereka demi kesejahteraan mereka. Thank you, I proceed. Thank you for the realization. Itu aja sih mau gue bagiin. Siap. See you guys on the next Dali Archives yapping episode. Bye.